Soal PAS Agama Islam kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Soal Agama Islam kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Perhatikan beberapa potongan ayat berikut. فمن يكفر بالطاغوت قد تبين الرشد من الغي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Potongan ayat di atas yang termasuk Quran Surat Ali Imran ayat ke-64 adalah A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4. Jawabannya D. 3 dan 4. Perhatikan petikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 berikut. قل لأهل الكتب تعالوا إلى كلمة سواء. Lanjutan ayat tersebut adalah A. بيننا وبينكم B. ألا نعبد إلا الله C. ولا نشرك به شيئا D. ولا يتخذ بعضنا بعضا. Jawabannya A. بيننا وبينكم. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi pokok كلمة سواء adalah A. Menerima orang lain sebagai anggota keluarga baru. B. Bermusyawarah untuk mengadakan pemilihan ketua kelas. C. Meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda. D. Dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Jawabannya D. Dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Sebagai anak muslim harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena telah jelas antara jalan yang benar dan salah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi A. بالعروة الوثقى B. والله سميع عليم. C. لا إكراه في الدين D. قد تبين الرشد من الغي. Jawabannya D. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت. Hukum bacaan yang tepat pada potongan ayat di atas adalah A. Iqlab dan Matobi. B. Ifa dan Al-Syamsiyah. C. Idgham bigunah dan Al-Syamsiyah. D. Idgham bigunah dan Al-Qomariyah. Jawabannya C. Idgham bigunah dan Al-Syamsiyah. ولا نشرك به شيئا. Perilaku terpuji yang sesuai dengan potongan ayat tersebut adalah A. Mengajak teman untuk belajar bersama di rumah. B. Sholat dengan penuh keyakinan dan khusyuk semata karena Allah. C. Pada hari Ibur selalu menyempatkan untuk membantu orang tua. D. Membantu korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Jawabannya B. Sholat dengan penuh keyakinan dan khusyuk semata karena Allah.
Ahmad dan Arnold adalah sahabat yang akrab. Setiap hari libur mereka gunakan untuk saling mengunjungi rumah dan berkenalan dengan saudara-saudaranya. Ahmad menunjukkan pribadi yang taat kepada Allah. Dia tetap melaksanakan salat duha dan Arnold mempersilahkan bahkan menyediakan meskipun keduanya berbeda keyakinan mereka punya tujuan yang sama yaitu menjadi pelajar yang beriman, berperilaku baik dan berprestasi. Potongan ayat Al-Quran yang sesuai dengan deskripsi tersebut adalah A. كلمة سواء. B. لا إكراه في الدين. C. وولوه سميع عليم. D. ولا يتخذ بعضنا بعضا. Jawabannya A. كلمة سواء. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara terjemah dengan ayat pada tabel tersebut adalah A1, C, 2, A, 3, D, dan 4B. B1, C, 2, D, 3, A, dan 4B. C1, C, 2, A, 3B, dan 4B. D1, C, 2, D, 3, C, dan 4A. Jawabannya A. 1, C, 2, A, 3, D, dan 4B. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Kalimat yang bergaris bawah memiliki arti A. Dalam agama. B. Jalan yang benar. C. Tidak ada paksaan. D. Sungguh telah jelas. Jawabannya B. Sering terjadi pertikaian antar kelompok masyarakat. Peristiwa ini membuat masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman. Sikap yang tepat jika melihat kasus tersebut adalah A. Segera mendengar berita melalui media TV. B. Berusaha mencari solusi dengan mendamaikan. C. Melaporkan kejadian kepala orang tua di rumah. D. Merekam kejadian tersebut untuk ditonton kembali. Jawabannya C. Melaporkan kejadian kepala orang tua di rumah. Soal Agama Islam kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 7. Ketika kehidupan telah berhenti. Orang yang beriman wajib meyakini adanya hari akhir, sedangkan orang yang mengingkari adanya hari akhir termasuk golongan orang A. Musyrik. B. Kafir. C. Munafik. D. Murtad. Jawabannya B. Kafir. Terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam, sehingga banyak manusia yang meninggal dunia. Peristiwa tersebut dinamakan A. Kiamat Kubro. B. Kiamat Sugro. C. Yaumul Ba'as. D. Yaumul Hisab.
Jawabannya B. Kiamat Sugro. Hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, karena pada hari itu manusia akan berserakan, gunung-gunung akan berhamburan. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah A. Al-Qadar, B. Al-Fil, C. Al-Zalzalah, D. Al-Qari'ah. Jawabannya D. Al-Qari'ah. Salah satu kejadian di hari akhir adalah dikumpulkannya seluruh makhluk di suatu tempat. Manusia akan menunggu untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan selama di dunia. Kejadian tersebut dinamakan A. Yaumul Mizan, B. Yaumul Hisab, C. Yaumul Ba'as, D. Yaumul Mahsyar. Jawabannya D. Yaumul Mahsyar. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Berusaha secara maksimal untuk hasil yang besar. 2. Menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. 3. Membuat kita memperbanyak amal ibadah. 4. Membuat bersemangat mencari rezeki. Pernyataan di atas yang merupakan hikmah beriman kepada hari akhir adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya C. 2 dan 3. Pada hari akhir nanti seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan luput dari timbangan tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan juga A. Yaumul Ba'as, B. Yaumul Mizan, C. Yaumul Hisab, D. Yaumul Mahsyar. Jawabannya B. Yaumul Mizan. Perhatikan beberapa contoh-contoh kiamat berikut. 1. Terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh, banyak korban meninggal dunia. 2. Meletusnya Gunung Krakatau yang memakan korban puluhan ribu jiwa. 3. Seluruh gunung di dunia ini meletus bagaikan kapas yang tertiup angin. 4. Terjadinya Perang Dunia Kedua yang menewaskan jutaan korban jiwa. 5. Ditiupnya sangkakala kemudian langit runtuh.
Contoh kejadian yang merupakan bagian kiamat kubro adalah nomor A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 3 dan 5, D. 4 dan 5. Jawabannya C. 3 dan 5. Pada hari itu semua manusia akan dihitung segala amal perbuatannya ketika di dunia. Segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah dilakukan akan diperlihatkan. Peristiwa di atas pada hari akhir disebut A. Yaumul Hisab, B. Yaumul Jaza, C. Yaumul Mahsyar, D. Yaumul Ba'as. Jawabannya A. Yaumul Hisab. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara hari akhir dan artinya adalah A. 1 dan A, 2 dan E, 3 dan D, 4 dan B, 5 dan C. B. 1 dan A, 2 dan E, 3 dan C, 4 dan B, 5 dan D. C. 1 dan B, 2 dan E, 3 dan A, 4 dan C, 5 dan D. D. 1 dan A, 2 dan E, 3 dan D, 4 dan C, 5 dan B. Jawabannya D. 1 dan A, 2 dan E, 3 dan D, 4 dan C, 5 dan B. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Rusaknya Ka'bah. 2. Pembunuhan merajalela. 3. Matahari terbit dari arah barat. 4. Banyak terjadi gempa bumi. Tanda-tanda kiamat kubro ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Jawabannya B. 1 dan 3. Soal Agama Islam kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 8. Senangnya berteman. Sikap seorang anak yang salah terhadap teman kelasnya yang berbeda agama adalah A. Memusuhinya, B. Tidak berteman, C. Membiarkan saja, D. Berteman dengan baik.
Jawabannya D. Sikap seorang anak yang salah terhadap teman kelasnya yang berbeda agama adalah berteman dengan baik. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghargai tetangga yang sedang beribadah. 2. Menjenguk tetangga yang berbeda agama yang sakit. 3. Mengajak teman yang berbeda agama salat Jumat berjamaah. 4. Menolong teman yang berbeda agama. 5. Ikut ke gereja bersama ternan. Pernyataan yang benar dalam menghargai perbedaan agama adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Jawabannya B. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghargai tetangga yang sedang beribadah. 2. Menjenguk tetangga yang berbeda agama yang sakit. 3. Mengajak teman yang berbeda agama salat Jumat berjamaah. 4. Menolong teman yang berbeda agama. 5. Ikut ke gereja bersama ternan. Pernyataan yang benar dalam menghargai perbedaan agama adalah 1, 2, dan 4. Andi seorang muslim yang bertetangga dengan seorang yang berbeda agama. Biasanya setiap hari Minggu sore tetangganya tersebut mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Andi tidak membuat keributan ketika acara tersebut berlangsung. Sikap yang ditunjukkan Andi adalah A. Memperjelas perbedaan. B. Mementingkan diri sendiri. C. Meyakini kebenaran agama lain. D. Menghargai pemeluk agama lain. Jawabannya D. Andi seorang muslim yang bertetangga dengan seorang yang berbeda agama. Biasanya setiap hari Minggu sore tetangganya tersebut mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Andi tidak membuat keributan ketika acara tersebut berlangsung. Sikap yang ditunjukkan Andi adalah menghargai pemeluk agama lain. Contoh kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan agama adalah A. Salat Jumat berjamaah. B. Mengaji bersama sebelum belajar. C. Mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. D. Mengikuti acara keagamaan semua agama. Jawabannya C. Contoh kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan agama adalah mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Dalam Islam terdapat istilah uhuwah wathaniyah, artinya persaudaraan karena kesamaan. A. Suku. B. Agama. C. Manusia. D. Negara atau bangsa.
Jawabannya D. Dalam Islam terdapat istilah ukhuwah wathaniyah, artinya persaudaraan karena kesamaan negara atau bangsa. Cara kita untuk saling menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain di lingkungan tempat tinggal dengan cara A. Melarang, B. Mengganggu, C. Membiarkan, D. Membenarkan. Jawabannya C. Cara kita untuk saling menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain di lingkungan tempat tinggal dengan cara membiarkan. Di sebelah kampung Ghazali yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim bermaksud membangun jembatan. Panitia pembangunan jembatan datang ke rumah Ghazali untuk meminta sumbangan. Ghazali memiliki uang tabungan tetapi sudah diniatkan untuk membeli seragam sekolah baru. Sikap terbaik Ghazali dalam menyikapinya adalah A. Mengacuhkannya, B. Membantu sebisanya, C. Menolak karena bukan daerahnya, D. Meminta maaf dan tidak membantu. Jawabannya B. Di sebelah kampung Ghazali yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim bermaksud membangun jembatan. Panitia pembangunan jembatan datang ke rumah Ghazali untuk meminta sumbangan. Ghazali memiliki uang tabungan tetapi sudah diniatkan untuk membeli seragam sekolah baru. Sikap terbaik Ghazali dalam menyikapinya adalah membantu sebisanya. Sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan A. Perbedaan, B. Persamaan, C. Perdamaian, D. Pertentangan. Jawabannya C. Sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan perdamaian. Kemarin ada tetangga Fauzan yang beragama Kristen Protestan meninggal dunia. Hari ini tepat hari kelahiran Fauzan, dan dia berniat mengadakan syukuran dengan mengundang tenan kelasnya makan bersama. Sikap terbaik yang dilakukan Fauzan adalah A. Memindahkan acara syukurannya di hari lain, B. Mengomel dalam hati karena batal mengadakan syukuran, C. Tetap melaksanakan syukuran tanpa memperdulikan tetangganya, D. Membatalkan acara syukuran dan menyumbangkan uangnya kepada tetangganya yang sedang membutuhkan. Jawabannya D. Kemarin ada tetangga Fauzan yang beragama Kristen Protestan meninggal dunia.
Hari ini tepat hari kelahiran Fauzan, dan dia berniat mengadakan syukuran dengan mengundang tenan kelasnya makan bersama. Sikap terbaik yang dilakukan Fauzan adalah membatalkan acara syukuran dan menyumbangkan uangnya kepada tetangganya yang sedang membutuhkan. Keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama adalah, kecuali A. Dicintai banyak orang. B. Mempertebal keimanan. C. Mudah menjalankan agama. D. Mempererat tali persaudaraan. Jawabannya B. Keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama adalah, kecuali mempertebal keimanan. Soal agama Islam kelas 5 semester 2 kurikulum merdeka. Bab 9. Ibadah haji dan kurban. Pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya. Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan A. Zulkaidah, B. Zulhijjah, C. Ramadan, D. Muharram. Jawabannya B. Pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya. Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Bisa atau mampu. Beberapa ketentuan di atas merupakan bagian dari A. Rukun haji, B. Syarat wajib haji, C. Wajib haji, D. Sunnah haji. Jawabannya B. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Bisa atau mampu. Beberapa ketentuan di atas merupakan bagian dari syarat wajib haji. Tawaf yang dilakukan ketika pertama kali hendak meninggalkan Masjidil Haram dinamakan tawaf. A. Kudum, B. Ifadah, C. Wada, D. Nazar. Jawabannya C. Tawaf yang dilakukan ketika pertama kali hendak meninggalkan Masjidil Haram dinamakan tawaf wada. Segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji dan jika ditinggal hajinya tidak sah merupakan pengertian
A. Syarat wajib haji. B. Syarat sah haji. C. Rukun haji. D. Wajib haji. Jawabannya C. Segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji dan jika ditinggal hajinya tidak sah merupakan pengertian rukun haji. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ifadah. 4. Sa'i. 5. Tahallul. 6. Tertib. Beberapa ketentuan di atas merupakan bagian dari A. Wajib haji. B. Syarat wajib haji. C. Sunnah haji. D. Rukun haji. Jawabannya C. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ifadah. 4. Sa'i. 5. Tahallul. 6. Tertib. Beberapa ketentuan di atas merupakan bagian dari sunnah haji. Ibadah kurban hanya bisa dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu A. 10 Zulhijjah. B. 1 Syawal. C. 10 Ramadan. D. 1 Hijriah. Jawabannya A. Ibadah kurban hanya bisa dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 10 Zulhijjah. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah A. Sunnah. B. Sunnah muakkadah. C. Fardu. D. Fardu kifayah. Jawabannya B. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Berikut adalah beberapa nama hewan. 1. Ayam. 2. Kambing. 3. Sapi. 4. Unta. 5. Kuda. Dari beberapa hewan di atas yang boleh dijadikan hewan kurban adalah A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 2, 4, 5. D. 3, 4, 5.
Jawabannya B. Berikut adalah beberapa nama hewan. 1. Ayam. 2. Kambing. 3. Sapi. 4. Unta. 5. Kuda. Dari beberapa hewan di atas yang boleh dijadikan hewan kurban adalah 2, 3, 4. Perhatikan beberapa syarat berikut ini. 1. Orang yang berkurban. 2. Semua orang. 3. Fakir miskin. 4. Tetangga. 5. Pengemis. Dari beberapa pernyataan di atas orang yang berhak mendapatkan daging kurban adalah A. 1, 2, 3. B. 2, 4, 5. C. 1, 3, 4. D. 3, 4, 5. Jawabannya C. Perhatikan beberapa syarat berikut ini. 1. Orang yang berkurban. 2. Semua orang. 3. Fakir miskin. 4. Tetangga. 5. Pengemis. Dari beberapa pernyataan di atas orang yang berhak mendapatkan daging kurban adalah 1, 3, 4. Banyaknya daging kurban yang berhak diberikan kepada orang yang berkurban adalah A. 1/2 dari daging kurban. B. 1/3 dari daging kurban. C. 1/4 dari daging kurban. D. 1/5 dari daging kurban. Soal Agama Islam kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 10. Perjuangan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Gelar tersebut diberikan oleh A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Allah Subhanahu Wa Taala. C. Sahabat. D. Penduduk Quraisy. Jawabannya A. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan nama-nama sahabat Nabi berikut. 1. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. 4. Abu Bakar As-Siddiq. 5. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah nomor A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 4. D. 3, 4, dan 5.
Jawabannya C. Perhatikan nama-nama sahabat Nabi berikut. 1. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. 4. Abu Bakar As-Siddiq. 5. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah nomor 1, 2, dan 4. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani menampakkan keislaman di hadapan kaum-kaum Quraisy di Mekah. Beliau bahkan melakukan dakwah terang-terangan di saat kaum muslimin merasa ketakutan. Sikap yang menonjol dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah A. Pemberani. B. Rela berkorban. C. Percaya diri. D. Sombong. Jawabannya A. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani menampakkan keislaman di hadapan kaum-kaum Quraisy di Mekah. Beliau bahkan melakukan dakwah terang-terangan di saat kaum muslimin merasa ketakutan. Sikap yang menonjol dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani. Perhatikan beberapa pernyataan tentang kisah para sahabat berikut. 1. Kaya raya dan sangat dermawan. 2. Sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Berani dan tegas dalam membela Islam. 4. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah. Bagian dari kisah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah nomor A. 1 dan 3. B. 1 dan 4. C. 3 dan 5. D. 4 dan 5. Jawabannya D. Perhatikan beberapa pernyataan tentang kisah para sahabat berikut. 1. Kaya raya dan sangat dermawan. 2. Sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Berani dan tegas dalam membela Islam. 4. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah. Bagian dari kisah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah nomor 4 dan 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dia tidak segan-segan untuk mendermakan hartanya di jalan Allah. Semua harta yang diamanahkan kepadanya digunakan untuk perjuangan dan dakwah Islam. Jika ada umat Islam yang kekurangan maka hartanya dipakai untuk membantu mereka. Sahabat Nabi yang dapat diteladani kedermawanannya itu adalah A. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. B. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. C. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. D. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jawabannya B. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dia tidak segan-segan untuk mendermakan hartanya di jalan Allah.
Semua harta yang diamanahkan kepadanya digunakan untuk perjuangan dan dakwah Islam. Jika ada umat Islam yang kekurangan maka hartanya dipakai untuk membantu mereka. Sahabat Nabi yang dapat diteladani kedermawanannya itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berani karena benar, bukan berani di jalan yang salah. Kita harus berani membela kebenaran. Jika menemukan teman yang berbuat kesalahan maka kita harus berani mengingatkannya. Sahabat Nabi yang dapat diteladani keberaniannya adalah A. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. B. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. C. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. D. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jawabannya A. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berani karena benar, bukan berani di jalan yang salah. Kita harus berani membela kebenaran. Jika menemukan teman yang berbuat kesalahan maka kita harus berani mengingatkannya. Sahabat Nabi yang dapat diteladani keberaniannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi gelar Asy-Syiddiq kepada Abu Bakar. Alasan Abu Bakar diberi gelar Asy-Syiddiq adalah A. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. B. Orang yang paling dermawan dari sahabat lainnya. C. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. D. Orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jawabannya D. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi gelar Asy-Syiddiq kepada Abu Bakar. Alasan Abu Bakar diberi gelar Asy-Syiddiq adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sikap dan perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah setelah memeluk agama Islam. Beliau menjadi pembeda yang benar dan salah, sehingga beliau diberi gelar A. Al-Furqan, B. Al-Faruq, C. Saifullah, D. Dzunurain. Jawabannya B. Sikap dan perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah setelah memeluk agama Islam. Beliau menjadi pembeda yang benar dan salah, sehingga beliau diberi gelar Al-Faruq. Keputusan Ali bin Abi Thalib yang paling berani dalam peristiwa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah A. Pergi berhijrah ke Madinah sendirian. B. Masuk Islam pada usia anak-anak. C. Menikahi Fatimah sebagai putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. D. Tidur menggantikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya.
Jawabannya D. Keputusan Ali bin Abi Thalib yang paling berani dalam peristiwa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidur menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya. Keteladanan Utsman bin Affan yang membuktikan kecintaannya kepada Islam adalah A. Menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. B. Selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Berhijrah dengan meninggalkan harta, usaha dan keluarganya. D. Sebagai pengusaha sukses dan sekaligus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya C. Keteladanan Utsman bin Affan yang membuktikan kecintaannya kepada Islam adalah berhijrah dengan meninggalkan harta, usaha dan keluarganya.